SMA Wardaya. Selamat sore, para hadirin semua yang kami kasihi, dan dalam waktu 45 menit kita akan mendengarkan info session tentang SMA Wardaya dengan saya Dr. Anton Wardaya. Sore hari ini saya ditemani oleh Pak Stefanus Hanan. Izinkan saya share screen tentang SMA Wardaya. Jadi nanti jika ada Bapak Ibu ada yang mau bertanya tentang SMA Wardaya, silakan bisa langsung dimasukkan dalam Zoom chat ya, Q&A. Dan ini adalah profil tentang SMA Wardaya, saya dengan Associate Professor Dr. Anton Wardaya. Dan saya sendiri adalah merupakan seorang dosen peneliti di suatu universitas, dan saya adalah seorang juga pengusaha di HIPMI dan Kadin, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia dan Kamar Dagang Indonesia. Dan saya sering diundang dalam acara-acara kementerian dan lembaga-lembaga pemerintahan, dan ini adalah perjalanan saya menuju England, yaitu Cambridge dan Oxford University. Dan ini adalah saya pergi ke London, Imperial College London, dan University College London. Dan ini saya berkesempatan juga ke MIT, Chicago University, Berkeley, dan lain-lain, Stanford, dan lain-lain. Dan saya juga mengunjungi Google Office, yaitu yang berada di Silicon Valley, di mana inovasi banyak sekali ditemukan dari Amerika maupun United Kingdom. Dan kalau menurut hasil sensus penduduk kita, bahwa kita lihat bahwa penduduk usia produktif kita adalah 70,72% adalah usia produktif, dan terkonsentrasi di Pulau Jawa sebesar 56,1%. Dan menurut Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani, keadaan sumber daya manusia kita sangat tertinggal, yaitu untuk matematika, sains, dan literasi. Dan apalagi di zaman COVID-19 pandemik ini, kita lihat banyak sekali pekerjaan yang sudah mulai digantikan oleh mesin atau robot dan komputerisasi. Dan kalau kita tidak mengantisipasi segera dengan pendidikan, maka kita akan lihat bahwa di tahun 2025, top 10 skill yang akan dipunyai adalah analytical thinking and innovation, active learning and learning strategies, serta complex problem solving. Dan inilah yang mendorong kami untuk supaya anak-anak alumni dari SMA Wardaya diperlengkapi top 10 skill ini. Dan ini adalah future work skill yang dipunyai di masa mendatang, yaitu di mana komputerisasi akan mendominasi banyak pekerjaan kita. Data science, artificial intelligence itu akan menggantikan banyak pekerjaan kita, dan oleh karena itu pelajaran coding merupakan pelajaran wajib di SMA Wardaya. Dan ini kita lihat titik terpenting dalam kehidupan adalah dari SMA menuju universitas, dan Wardaya sendiri sudah bekerja sama dengan berbagai institusi dan kolaborasi dengan berbagai universitas juga, dan alumni kami sudah tersebar di berbagai universitas luar negeri seperti MIT, Stanford, Harvard, Berkeley, NUS, NTU, Hong Kong, Jepang, Korea, Kanada, dan lain-lain. Sedangkan untuk universitas dalam negerinya adalah seperti UGM, UI, ITB, dan lain-lain. Dan ini adalah profil alumni kami yang sedang melanjutkan studi di universitas terkemuka, yaitu Kak Francisca Susan, yaitu S3 di MIT, dan Kak Felix Utama yang sedang S3 di University of Cambridge. Dan ini adalah tulisan saya waktu di Facebook tahun 2019 Februari, dan ini mimpi saya tahun itu dan sudah terrealisasi ya. Mulai tahun ini SMA Wardaya sudah mulai di angkatan pertama, dan kami sudah mulai penerimaan tahun kedua, yaitu di bulan Juli tahun 2022. Dan kami sudah membuka dengan program setiap, dan ini bukti bahwa kami setiap tahunnya dikirimkan oleh universitas-universitas terkenal ya, seperti NTU, CTU, Hong Kong. Mereka mengirimkan kami flyer, terus mengupdate dengan informasi beasiswa dan lain-lain. Dan di bulan November ini kami juga menerima siswa-siswi melalui jalur non-tes dan jalur tes. Jalur non-tes itu adalah kalau anak Bapak Ibu yang sudah mempunyai nilai di atas 83 untuk mata pelajaran MAPEL, Mat,
matematika, sains, dan bahasa Inggris tidak perlu mengikuti tes lagi. Jadi silakan memasukkan rapot untuk kelas 7 dan 8. Dan ini visi misi dari SMA Wardaya sendiri, dan kurikulum kami terbagi menjadi 3 kurikulum, yaitu kurikulum nasional, yaitu kurikulum K13 sesuai Kementerian Pendidikan kita, kurikulum internasional yaitu Cambridge A-Level Singapura, dan satu lagi adalah kurikulum peminatan, yaitu anak-anak bisa memilih yaitu kurikulum profesional, olimpiade, atau penelitian. Sedangkan mata pelajaran SMA Wardaya sendiri dibagi menjadi seperti ini, dan ini adalah struktur kurikulum di SMA Wardaya, di mana ini jelas karena ini adalah IPA ya, Natural Science Stream, maka matematika, fisika, kimia, biologi akan mempunyai porsi yang lebih besar. Sedangkan geografi atau sejarah atau ekonomi atau entrepreneurship itu tetap diajarkan, tetapi porsinya lebih kecil. Ya, jadi ini yang tetap kami. Dan ini kalau untuk pelajaran ekonomi, sejarah itu per 3 bulan per 3 bulan. Jadi mereka belajar 3 bulan sejarah, 3 bulan lagi ekonomi. Sedangkan tetap jadi muatannya tetap ada gitu ya, tetap ada karena harus dilaporkan ke kementerian juga. Dan ini adalah ekskulnya ya, Bapak Ibu, ya. Jadi ekskulnya yaitu kelas profesional terdiri dari data science, artificial intelligence, finance, actuarial science, entrepreneurship, innovation, dan bisnis digital serta digital marketing. Sedangkan untuk kelas olimpiade itu dibagi menjadi matematika, fisika, kimia, biologi, computer science, astronomi, kebumian, dan ekonomi. Serta satu lagi adalah kelas penelitian. Dan ini adalah jadwal di SMA Wardaya dari jam 7.30 sampai 15.15. Dan ini kami ajarkan dari Senin sampai Jumat ya, dan Sabtu Minggu mereka bisa mengambil kelas-kelas di Wardaya College sendiri tanpa ada biaya apapun lagi ya. Dan kalau kami itu ini adalah contoh ulangannya juga. Jadi ada ulangan bulanan, ada ulangan umum juga yang mereka harus ikuti. Dan kalau untuk matematika pengajarnya adalah saya sendiri, dan pengajar kita adalah minimal untuk matematika, fisika, kimia, biologi adalah minimal S2 dan S3. Dan kalau kita lihat dari website Cambridge University bahwa sertifikasi A-Level itu diakui di 1.400 universitas lebih dari berbagai penjuru dunia baik dalam maupun luar negeri. Ya, ini membuktikan bahwa dengan adanya sertifikat A-Level itu bisa diterima di mana-mana. Dan ini adalah contoh kalau mengambil ujian A-Level seperti ini, dan akhirnya ketika alumni dari SMA Wardaya itu lulus, mereka bisa mengantongi berbagai sertifikasi seperti ini, Bapak Ibu. Jadi mereka tetap mendapatkan sertifikat dari Kementerian Pendidikan, sertifikat A-Level, dan kalau mereka mengikuti Olimpiade Sains Nasional, mereka bisa mendapatkan sertifikat KSN. Dan untuk melengkapi portofolio mereka, mereka bisa mengikuti kegiatan-kegiatan kemanusiaan seperti Gavel Club, Lions Club, Habitats for Humanity, dan untuk pelajaran seperti bahasa Inggris, mereka akan ujung-ujungnya akan mengejar sertifikat IELTS atau TOEFL, Bapak Ibu. Dan untuk Mandarinnya mereka akan mendapatkan ujung-ujungnya mengambil sertifikat HSK. Untuk data science tentu dari data akademik. Nah ini yang kalau saya lihat, kalau di sekolah-sekolah kebanyakan mereka belajar bahasa Inggris, tapi nanti mereka mesti ngambil lagi kursus lagi di luar untuk IELTS atau TOEFL. Jadi akhirnya waktunya itu belajar dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Saya bilang akhirnya tidak ada waktu social life-nya, tidak ada kegiatan untuk mereka mengembangkan dirinya. Mereka itu Gavel Club itu latihan untuk public speaking, Bapak Ibu. Jadi banyak sekali universitas sekarang ini yang membutuhkan interview sebagai syarat masuk mereka. Jadi kebanyakan itu waktu kelas 12 mereka baru latihan ngomong, Bapak Ibu. Selama 3 tahun itu tidak pernah ngomong. Jadi saya bilang ini yang saya ingin ubah. Banyak orang pintar, anak-anak pintar, tetapi mereka tidak bisa mengemukakan idenya mereka.
Sehingga akhirnya idenya itu diklaim sama orang lain. Nah, ini yang kami latih, termasuk di SMA Wardah itu mereka harus bekerja magang Bapak Ibu di waktu liburan sekolah. 1 bulan liburan sekolah, 1 minggunya itu dipakai untuk kerja magang Bapak Ibu. Nah, ini adalah profil murid kami yang kemarin sudah berhasil memenangi ya kompetisi internasional, termasuk dan ini data science atau coding, ini mata pelajaran wajib di SMA Wardaya. Dan ini profil dari guru SMA Wardaya, yaitu tadi yang saya sudah sebutkan, yaitu S3 dan S2 dari universitas terkenal untuk mata pelajaran matematika, fisika, kimia, biologi. Dan ini adalah pengajarnya, Bapak Ibu, dan mereka ada pelajaran agama sesuai dengan agama masing-masing, agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, dan ini adalah departemen masing-masing ya Bapak Ibu, matematika statistik, computer science, fisik, biology, chemistry, language, and humanities. Dan kami punya beberapa center dan division seperti ini. Dan ini adalah kelas profesional. Kalau misalnya Pak, anak saya kan tidak mau ikut olimpiade Pak, mereka bisa ngambil namanya kelas profesional, kurikulum profesional. Pasti setiap orang itu pasti ujungnya pasti mesti kerja kan Bapak Ibu. Nah, mereka bisa ambil, bisa ke digital marketing, bisa ke data science artificial intelligence, finance actuarial science, atau entrepreneurship innovation. Jadi ini adalah kurikulum-kurikulum yang kami desain sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang, Bapak Ibu. Sehingga mereka bisa siap menghadapi tantangan di era mendatang. Yang tadi saya sebutkan. Dan ini adalah kegiatan pendukung lainnya. Ini sebelum pandemik, mereka mengikuti kegiatan secara on-site. Nah, tapi ada orang tua yang nanya lagi, Pak, kalau misalnya secara online, secara pandemik, apakah anak-anak bisa, Bapak, fundraising atau kegiatan sosial? Bisa, Bapak Ibu. Kemarin terbukti kami dengan online pun anak-anak bisa mengumpulkan sekitar 66 juta, Bapak Ibu, selama 4 bulan. Luar biasa, Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa underestimate kreativitas anak. Ternyata mereka bisa tuh, mereka bikin gaming ya, competition, bikin ngajar dan donasikan ke Habitat for Humanity untuk membangun rumah-rumah orang tidak mampu, dan nanti mereka akan diberikan sertifikat dari Habitat. Habitat ini sertifikatnya itu diakui di 73 negara di dunia. Dan kegiatan pendukung lainnya yang tadi saya sebutkan adalah kegiatan magang Bapak Ibu. Yaitu di bulan Desember ini mereka akan kerja magang selama 1 minggu, libur kan 1 bulan. Dipakai 1 minggu itu untuk apa? Untuk mereka mengimplementasikan keilmuan mereka Bapak Ibu. Jangan sampai mereka belajar ini itu tapi nggak tahu nanti kerjanya seperti apa. Nah, makanya kami setiap liburan sekolah mereka itu ada kerja magang. Karena saya anggota HIPMI dan Kadin, maka nanti mereka akan kerja di perusahaan-perusahaan HIPMI dan Kadin yang sudah starafnya nasional, Bapak Ibu. Dan ini untuk mereka dapatkan surat keterangan lagi, surat keterangan kerja. Ternyata Bapak Ibu, waktu di aplikasi universitas, kerja magang itu adalah salah satu bagian yang diisi Bapak Ibu. Kalau mereka ada kegiatan kerja magang itu ternyata mendapatkan nilai plus dari universitas. Ya. Dan ini sebelum pandemi kami mengadakan kunjungan ke BCA termasuk Tokopedia, dan ini mereka sambut baik ya Bapak Ibu, sampai mereka tulis Wardah College gitu ya. Tokopedia ini yang sudah sampai Dekakon ya, termasuk startup Dekakon ini menyambut baik kami karena mereka tahu bahwa di Wardah ini banyak high talent-nya Bapak Ibu. Itu. Dan ini kami punya sister school juga, yaitu international class dengan sekolah di Rusia. Dan ini kemarin di bulan Agustus September kami mengadakan Wardah Education Expo yang dihadiri lebih dari 15.000 peserta dan 56 universitas baik luar dan dalam negeri. Ini adalah Head Admission Office yang datang seperti University of Cambridge, pertama kalinya mereka mengadakan webinar di Indonesia dan mengadakannya di Wardah College. National University of Singapore, Nanyang Technological, Hong Kong, Jepang, Australia, dan lain-lain. Ini membuktikan apa? Bahwa Wardah College sudah diakui baik reputasinya baik nasional maupun internasional. Ini adalah University of Cambridge dari Deputy Head of Student Recruitment-nya, Admission Office. Dari NTU pun mendatangkan profesornya juga,
termasuk National University of Singapore. Dan Kyoto University, Tohoku University juga mendatangkan 7 profesornya dalam webinar di Wardaya College, termasuk alumni dari Wardaya itu yang sedang studi di MIT dan Harvard University, termasuk dari Australia University seperti dari Monash University, Kanada itu University of British Columbia, dari Hong Kong adalah HKUST, Chinese University of Hong Kong Shenzhen, serta dari dalam negeri seperti UI, ITB, Unpad, dan lain-lain. Ini termasuk dari ilmuwan, kami mendatangkan dari penemu vaksin AstraZeneca, dari profesional yaitu dari Gojek tentang data science, termasuk dari kementerian Bapak Ibu, yaitu staf khusus Kementerian Investasi ya, Pak Indra Putra, termasuk dari Komisaris Utama Pertamina yaitu Pak Sarman Simanjorang ya. Yang terakhir adalah dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yaitu Pak Sandiaga Uno yang membuka Wardaya Business Expo kami kemarin. Jadi ini yang kami siapkan tentang SMA Wardaya. Dan mungkin ini adalah gambaran tentang SMA Wardaya. Jadi Wardaya itu menghubungkan 3 komponen, baik universitas, industri, maupun government, pemerintah. Biasanya kalau universitas itu SMA udah pasti ya, Bapak Ibu. Tapi kalau untuk 2 komponen lainnya ini yang pertama kalinya di Indonesia, kami menggabungkan 3 komponen ini sekaligus. Ya, mungkin itu gambaran tentang SMA Wardaya. Jika Bapak Ibu ingin bertanya, nah kalau mungkin Bapak Ibu tanya, Pak biayanya berapa ya? Untuk biayanya uang sekolah itu adalah 1 juta per bulan. Jadi kalau banyak orang bilang, Pak, dengan spek Wardaya seperti itu murah banget ya, karena mereka tahu ya bahwa kualitas pengajarnya pun di Wardaya sudah S2, S3. Sebenarnya Wardaya sendiri bisa nggak naikin uang sekolah? Saya bilang bisa, Bapak Ibu. Itu wewenang dari Wardaya. Tapi kami ingin menciptakan sekolah yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, Bapak Ibu. Sekarang selama ini selalu ada pandangan bahwa sekolah di Indonesia itu mahal. Kalau mau sekolah bagus, itu pasti uang sekolahnya mahal. Wardaya, saya sebenarnya bisa nggak mau naikin uang sekolah? Bisa, itu wewenang Wardaya, Bapak Ibu. Tapi saya ingin mematahkan mitos bahwa sekolah berkualitas itu bisa aja dengan harga yang terjangkau, Bapak Ibu. Jadi mereka belajar dari Senin sampai Jumat jam 7.30 sampai 15.15, lalu dari hari Sabtu Minggu mereka boleh memilih kelas-kelas kami juga. Ya, itu gambaran singkat. Dan tersedia juga beasiswa sampai 100% bagi para peraih medali KSN. Medali dari emas, perak, maupun perunggu. Ya, oke. Dan kami ada namanya sumbangan sukarela ya. Mungkin ini seperti ya mungkin kalau Bapak Ibu yang ingin memberikan sumbangan sukarela ini ya silahkan memasukkannya juga ya. Ini untuk pembangunan dari sekolah SMA Wardaya juga. Oke, mungkin dari saya sekian. Habis ini saya alihkan ke Pak Stefanus Hanan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Anton. Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Senang sekali bisa berjumpa lagi. Sudah banyak yang diuraikan Pak Anton, jadi saya hanya akan menyampaikan tambahan sedikit, mungkin ada 2-3 poin saja. Poin saya yang pertama adalah dari segi akademis. Seperti yang diuraikan Pak Anton, kami mencoba untuk mengkombinasikan beberapa kurikulum ya. Yang pertama adalah kurikulum nasional kita, yang kedua adalah kurikulumnya A-levelnya Singapura, Cambridge based. Kenapa begitu? Karena sebetulnya sistem pendidikan kita ini masih tidak diakui secara luas di dunia. Jadi banyak sekali kalau Bapak Ibu tahu ya, UK misalnya atau Australia, mereka selalu mensyaratkan foundations kan. Jadi anak-anak kita yang lulus dari ijazah nasional Indonesia itu biasanya harus melalui 1 tahun penyesuaian dulu. Karena memang struktur cara pendidikan yang berbeda. Kami di Wardaya, misi kami adalah membuka opsi dan mempersiapkan students kami seluas-luasnya. Itu salah satunya kami lakukan dengan mengkombinasikan dan mengacu ke kurikulum yang lebih luas. Nantinya siswa-siswa kami dipersiapkan dan mempunyai ability, kemampuan untuk bisa mengambil ujian A-level itu secara mandiri, secara
itu dimungkinkan. Jadi dengan demikian kemanapun mereka ingin apply untuk sekolah dimungkinkan. Nah, yang kedua yang kami lakukan juga sebagai pelengkap kurikulum tadi adalah dengan menambahkan beberapa kegiatan, tadi Pak Anton uraikan ya, misalnya ada program internship, lalu juga program untuk pelatihan olimpiade. Jadi siswa bisa memilih beberapa dari program-program kami ini untuk mempersiapkannya, bukan hanya secara akademis, tapi beyond itu. Kami juga tadi Pak Anton mengatakan ada Gavel Club misalnya, untuk melatih presentations. Kami juga mempersiapkan pelatihan-pelatihan untuk soft skills-nya. Sehingga begitu lulus dari Wadaya, maka siswanya sudah lebih prepare. Itu poin saya yang pertama. Yang kedua, kami di Wardaya itu kami memposisikan diri sebagai institusi yang integrated. Artinya apa? Siswa yang masuk ke tempat kami, baik itu di sekolah ya maupun siswa-siswa lainnya, itu kami persiapkan untuk nantinya betul-betul siap dan dapat mengambil sekali lagi ya mengambil opsi seluas-luasnya untuk apply ke sekolah-sekolah manapun di dunia. Di awal tahun ini kami di Wardaya sudah memulai consulting. Saya sendiri pada saat ini membina beberapa siswa ya. Banyak sekali siswa-siswa kami yang di sekolah yang sudah diterima di sekolah-sekolah ternama dan sangat kompetitif. Kalau di Amerika, Bapak Ibu mungkin tahu ada Ivy League, ada MIT, ada Stanford, lalu di UK ada sekolah-sekolah Oxford dan Cambridge. Nah, tidak banyak siswa-siswa kami yang bisa mencapai dan berhasil masuk ke sekolah-sekolah tersebut. Gitu. Bagaimana caranya dengan persiapan yang sangat ekstensif? Karena sekolah-sekolah seperti itu memerlukan persiapan yang tidak hanya bisa dimulai di tahun terakhir, tapi memerlukan persiapan bertahun-tahun. Kenapa begitu, Bapak Ibu? Karena by ini ya definition, kita di sini punya, terakhir saya lihat kalau di Indonesia ada 500.000 sekolah, kurang lebih. SD, SMP, SMA itu kira-kira 250.000. SMA-nya aja kalau saya nggak salah 100 sekian ribu. Gitu loh. Setiap sekolah ini pasti ada juara satu ya. Semak 1 punya juara 1, Kanisius punya juara 1, Semanu punya juara 1, semua sekolah punya juara 1. Terus bagaimana membedakan juara 1 masing-masing sekolah ini? Nah, kalau kami di Wardaya, itu kami lengkapi dengan pembinaan untuk activities. Kami sudah mempunyai aktivitas-aktivitas yang kami rancangkan, sehingga tidak hanya sisi akademisnya juga siap, tapi aktivitasnya juga siap. Dan ini yang menjadi pembeda antara satu siswa dengan siswa lainnya pada waktu apply ke sekolah, ke university, gitu Bapak Ibu. Jadi itu yang dilihat oleh sekolah-sekolah yang kompetitif yang saya sebutkan tadi. Mereka tahu siswanya pintar gitu ya, mereka tahu juara 1, penguasaannya materinya juga baik, tapi di luar itu apa? Mereka ingin mempunyai siswa yang mempunyai kaliber yang jauh melebihi hanya juara saja. Jadi mereka ingin punya siswa yang siap sepenuhnya. Jadi 2 poin itu saja yang saya ingin tambahkan. Nanti mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya bisa bantu jawab bersama Pak Anton tentunya. Saya kembalikan ke Pak Anton. Oke, saya mungkin share screen tentang testimoni dari SMA Wardaya. Ya, oke, izinkan saya share screen. Nah ini, oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hapsari Putri Larasati dan saya di sini akan ngasih tahu gimana sih rasanya jadi anak murid di SMA Wardaya. Pertama, di sini kita punya lingkungan yang benar-benar sehat, di mana teman-teman kita bisa ngebantuin kita buat ngerjain soal-soal yang diberikan atau tugas-tugas. Jadi kita nggak bakal sengsara sendiri, kita kerjasama. Dan selain itu, kita juga punya guru-guru yang hebat, guru-guru yang ramah, dan kalau misalkan kalian kurang paham sama materi yang diberikan, mereka bakal ngeladenin kita sedetail apapun kita pertanyaannya, mereka bakal ladenin kita kok. Dan hebatnya lagi, SMA Wardaya punya bank soal yang banyak banget. Jadi kalau misalkan kalian kurang soalnya dan kalian mau minta lagi, tinggal minta aja ke guru kalian dan pasti bakal dikasih lagi. Oke, jadi itu gambaran tentang SMA Wardaya, Bapak Ibu.
Ya, jadi kalau Bapak Ibu punya ada pertanyaan, silahkan dimasukkan dalam Q&A Zoom chat di bawah, sehingga kami bisa membantu untuk menjawabnya. Dan kami akan membuka pendaftaran penerimaan siswa baru lagi, karena kami ingin memperlengkapi ya anak-anak Indonesia dengan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang. Jadi sekarang ini orang melihat bahwa kurikulum kita memang bilang, oh tertinggal ya dengan masih konvensional. Tapi saya bilang banyak orang yang mungkin cuma istilahnya memberikan masukan, tapi mereka nggak bertindak. Kalau saya bilang ini loh, nanti kurikulum yang akan dipropos untuk di Indonesia di masa mendatang. Ya, oke. Ya, silakan Bapak Ibu yang ada pertanyaan, silakan dimasukkan dalam Zoom chat sehingga kami bisa membantu untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, sehingga apa yang menjadi masukan itu yang bisa atau mungkin ada pertanyaan itu yang kami bisa bantu jawab juga. Ya, jadi mungkin tadi yang saya sekilas bahwa ini adalah menggabungkan dari tiga komponen, baik universitas, industri maupun pemerintahan, dan mereka akan mengantongi sertifikat-sertifikat seperti ini, Bapak Ibu. Jadi kalau ini kan kalau Kemendikbud itu udah pasti ya, semuanya udah pasti dapat ya. Tapi A-level itu mereka di SMA Wardah itu mereka ujian A-level-nya itu nanti di bulan kelas 11 semester 2 dan kelas 12 semester 1. Sehingga ujian A-level ini bisa dipakai nanti untuk apply universitas. Bahkan kemarin tuh saya sudah konfirmasi lagi ke berbagai universitas, bahkan mereka bilang ini yang SMA yang kami butuhkan. Untuk soalnya timingnya kami sudah ukur pas gitu ya, sehingga mereka bisa ngambil ujian A-level-nya di saat yang momen yang tepat. Oh, maaf Pak, anak saya sekarang ini di kelas 10 dan anak saya berkeinginan kuliah di NTU atau NUS. Mohon infonya apa yang perlu anak saya siapkan. Bapak Ibu, untuk persiapan kelas persiapan kuliah itu maaf untuk hari ini kami tentang SMA Wardaya Bapak Ibu ya. Jadi untuk SMA Wardaya untuk kelas persiapan universitas itu ada sesi khususnya lagi Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu ingin tahu lebih jelasnya, nanti Bapak Ibu bisa ikut Instagram kami ya di Wardah College Official. Nanti ada info session khusus kelas itu. Nah sebenarnya enaknya lagi kalau di gabungan semua dari apa yang ada di Wardah College itu semuanya ada di SMA Wardah ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ngambil kayak istilahnya retail lagi ya. Kalau belanja itu nggak perlu belanja di satu toko, habis itu belanja toko lain, lama-lama jadi pusing Bapak Ibu ya, terlalu banyak yang pergi ke toko-toko. Kalau ini semuanya sudah disediakan Bapak Ibu. Nah, untuk akreditasi sekolah SMA Wardaya akreditasi apa? Oke. Ini karena ini adalah tahun kedua Bapak Ibu, tahun depan adalah tahun kedua, kami akan propose ya untuk ke kementerian, tentu mereka akan lihat dari SDM pengajarnya juga, karena kualitas pengajar kami sudah S2, S3, itu akan mempercepat akreditasi kami juga lebih baik lagi Bapak Ibu. Ya, saat ini sama seperti zaman dulu waktu saya membangun SMA Muhammad Husni Tamrin. SMA unggulan Muhammad Husni Tamrin itu tidak ada akreditasinya Bapak Ibu. Ya, tidak ada akreditasi, tapi karena MHT itu banyak yang pengajarnya juga sudah ini ya, akhirnya mereka akreditasi cepat seperti itu ya. Jadi kalau ini sama juga, karena untuk akreditasi pasti akan dilihat dari proses belajar mengajar, terus SDM guru, terus habis itu banyak hal yang dinilai ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya itu kami akan propose di tahun kedua seperti itu
Ya, silakan. Nah, ini kalau Bapak Ibu ingin bertanya lagi tentang Warday College atau tentang SMA Wardaya, Bapak Ibu bisa menghubungi sekretariat atau bisa menghubungi Pak Stefanus Hanan atau bisa nomor saya. Misalnya, Pak, saya habis ini mau Zoom meeting secara pribadi ya dengan Bapak, boleh nggak? Boleh aja, silakan Bapak Ibu. Nanti kita janjian lagi waktunya. Nanti untuk lebih jelasnya misalnya dengan anaknya gitu ya, silahkan. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin oh saya pengen supaya mau tahu lebih detail nih tentang mungkin kan kalau di sini banyak yang audiensnya ya. Jadi masih ada malu atau apa, nanti kita Zoom meeting Bapak Ibu secara per keluarga ya. Jadi ada parent sama anak. Ya, silakan kalau Bapak Ibu masih ada pertanyaan lagi, silakan Pak Stefanus ada yang mau ditambahkan lagi, silakan. Jadi untuk minggu depan kami ada ada sesi untuk education consulting kami Bapak Ibu. Silahkan di jam 5 yang sama, jam 5. Kalau hari ini tentang SMA Wardaya gitu ya, tadi siang tentang kelas coding. Kami kalau Bapak Ibu mau tahu tentang kelas-kelas kami, info sessionnya Bapak Ibu ikuti Instagram kami. Ya, silakan Pak Stefanus. Ya, sedikit aja. Kalau seperti Pak Anton tadi sampaikan, kalau untuk persiapan university, kami punya sesi khususnya dan memang saya anjurkan untuk untuk mempersiapkan putra-putri Bapak Ibu sedini mungkin. Karena bukan hanya nilai Bapak Ibu yang diperlukan, tapi juga banyak sekali hal-hal yang lainnya. Dan persiapan itu memerlukan waktu yang sangat panjang. Sebagian memerlukan waktu dari kelas 9. Mereka ingin lihat track record dari kelas 9. Gitu. Ya, bahkan dari SMA Wardaya, Bapak Ibu, mereka itu kami sudah bikinin portofolio dari kelas 10, Bapak Ibu. Mereka jadi moderator di acara-acara Wardaya, itu kami buatin sertifikat, mereka dapat laporannya, sehingga kenapa? Akhirnya Yunif lihat, wah anak ini udah belajar ngomong ya, public speaking di depan webinar-webinarnya, kayak gitu ya. Itu nilai plus Bapak Ibu. Ternyata itu Yunif yang cari. Mereka kemarin itu banyak Yunif bilang gini ke saya, Sir, kalau yang apply ke kami udah pasti anak-anak bagus ya, Cambridge University, Monash gitu ya, NUS, NTU, udah pasti anak-anak yang juara-juara kelas lah ya. Tetapi yang membedakan nanti mereka dapat beasiswa atau enggak, itu dapat masuk atau enggak, itu adalah dari portofolio mereka. Banyak yang anak itu nilai Cambridge-nya 4 A-star, tapi nggak ada kegiatan sama sekali. Ya kami bilang, ya semua anak kan sama, semuanya dapat 4 A-star. Nah, mereka akan lihat dari, oh ini anak ada kegiatan moderator, ada kegiatan internship, kegiatan sosial. Nah, itu kami sudah satukan Bapak Ibu di SMA Wardaya ini. Nah, ini ada pertanyaan lagi, apakah bahasa pengantar menggunakan bahasa Inggris full? Untuk kelas 10, Bapak Ibu, soal tetap dalam bahasa Inggris, kami bilingual, penjelasan dalam bahasa Indonesia. Tapi nanti di kelas 11 kami akan mulai bertransisi ke dalam bahasa Inggris karena mereka akan ujian A-level Bapak Ibu, yaitu yang akan ujiannya yaitu dalam bahasa Inggris. Jadi kelas 10 bilingual, tapi nanti kelas 11 bertransisi ke dalam bahasa Inggris. Ya. Oke. Jadi nah kalau misalnya Pak, anak saya sama sekali nggak ngerti loh bahasa Indonesianya. Saya bilang kalau sampai sama sekali nggak ngerti bahasa Indonesia, Bapak Ibu, ya saya mesti ngomong dulu ya. Sepertinya rada susah untuk bergabung di SMA Wardaya. Karena kenapa? Ada kurikulum nasional itu yang mengharuskan mereka berbahasa Indonesia, Bapak Ibu. Ya, seperti ada pelajaran PPKN gitu ya. Itu walaupun jamnya sudah kami kurangi 1 jam, Bapak Ibu, tapi itu tetap mesti dalam bahasa Indonesia kami ajarkan. Seperti itu. Ya, mungkin kalau dalam bahasa Inggrisnya kan namanya civilization gitu kan. Tapi tetap kami harus ajarkan dalam bahasa Indonesia. Tapi nanti kelas 11-nya pelajaran IPA tentu jauh lebih banyak Bapak Ibu porsinya. Lebih banyak lagi. Tadi kan 6 ya. 6 ya nanti kami akan buat jadi 8 atau 10 Bapak Ibu. Ya, sekaligus untuk persiapan ujian A-level. Itu. Ya. Oke, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Kita dalam waktu 45 menit, Bapak Ibu dapat memperoleh informasi lengkap
tentang SMA Wardaya, Bapak Ibu boleh bertanya tentang SMA Wardaya, sehingga Bapak Ibu bisa tahu tentang SMA Wardaya itu seperti apa kurikulumnya, terus apa yang dipelajari di dalamnya, seperti itu ya, sehingga Bapak Ibu dapat utuh. Jadi tadi ini anak Bapak Ibu akan mengantongi sertifikat-sertifikat seperti ini, dan kami lihat sekarang ini selama berapa bulan itu anak-anak orang tua udah pada bilang progresnya anaknya luar biasa. Dari dulunya diem Bapak Ibu, karena mereka jadi moderator, kan moderator itu kan mesti ngomong. Akhirnya anaknya jadi lebih bisa ngomong Bapak Ibu. Itu yang memang saya harapkan Bapak Ibu. Kami harapkan di SMA Wardaya ini. Jadi orang pintar itu banyak Bapak Ibu ya, tapi orang pintar tapi untuk mengumpulkan argumen itu yang mereka presentasi itu yang perlu dilatih Bapak Ibu. Ya, jadi ini yang kami harapkan mereka nanti bisa kegiatan sosial juga, terus abis itu ada kegiatan magang gitu ya. Terus mereka nanti ada sister school dengan luar negeri juga Bapak Ibu, sehingga mereka bisa masuk ke univ-univ terbaik dunia. Ya, ini adalah schedule di SMA Wardaya Bapak Ibu. Jadi mereka tetap belajar dari jam 7.30 sampai 15.15, dan terus ini merah ini adalah jadwal-jadwal ulangannya. Kami sudah aturin biasanya ya, ada pekan ulangan seperti itu, dan mereka itu malam pun mereka ada tutorial. Jadi mereka tidak perlu les lagi Bapak Ibu, tambahan lagi di luar. Karena semuanya sudah disediakan di Wardaya Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau nggak ngerti gimana? Kan satu kelas itu maksimal 25 anak Bapak Ibu. Kami desain satu kelas itu 25 anak sehingga anak Bapak Ibu bisa nanya, bisa ngomong, bisa masih bahkan satu anak itu dapat namanya satu guru pendamping Bapak Ibu. Nah, ini anaknya di SMA Wardaya ya. Karena kami ingin supaya anak-anak ini jadi Bapak Ibu, ya kami ingin mendampingi satu persatu ya, supaya anak ini kalau ada masalah mereka bisa datang ke guru pendampingnya itu, nanti kami akan mencoba carikan solusinya. Ya. Oke, silakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan, ini adalah kurikulum dari SMA Wardaya sendiri ya, untuk pelajaran matematika. Karena selama ini selalu banyak anak IPA itu ngomong kayak gini, Pak, kita anak IPA, tapi pelajaran IPS-nya banyak banget gitu ya. Jadi ini kami buat seperti ini Bapak Ibu, sejarah ekonomi itu 3 bulan per 3 bulan. Terus habis itu nanti seni sama penjas itu 3 bulan 3 bulan. Jadi nanti selama satu periode mereka cuma belajar 10 subjek aja Bapak Ibu. 10 subjek saja. Jadi tapi mereka dapat segini banyak, tetap sama. Karena tadinya sejarah kan mungkin 1 jam, ekonomi 1 jam. Kami bikin 3 bulan sejarah, 3 bulan ekonomi. Dalam waktu seminggunya 2 jam. Ya, sama aja kan Bapak Ibu. Ya, oke. Itu gambaran singkat. Jadi anak Bapak Ibu kan kalau di sekolah lain, kebanyakan yang saya perhatikan, itu semuanya langsung jalan serentak Bapak Ibu. Semuanya serentak, anaknya pusing gitu ya. 15 subjek langsung jalan serentak. Jadi akhirnya mereka untuk pelajaran IPA-nya kira keteteran Bapak Ibu. Mereka kira tidak terkonsentrasi, tidak fokus, akhirnya mesti ngurusin pekerjaan proyek dari pelajaran IPS juga. Ya, karena mereka anak IPA, kami fokuskan di IPA saja Bapak Ibu. Misalnya belajar ekonomi, saya nggak mau belajar ekonomi itu misalnya seperti ini. Apa bunyi hukum ekonomi, prinsip ekonomi? Enggak, Bapak Ibu. Mereka langsung diterjunkan dalam lomba bisnis, Bapak Ibu, ide bisnis. Jadi mereka suruh nanti dibikin satu proyek bisnis, mereka ikut lomba-lombanya, Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk mereka latihan. Jadi pengusaha itu seperti apa? Menerapkan prinsip ekonomi itu seperti apa? Hukum ekonomi seperti apa? Belajar sejarah, Bapak Ibu. Saya ingat banget zaman saya dulu belajar sejarah, kapan perang Diponegoro? Tahun 1825-1830. Saya bilang Bapak Ibu, zaman sekarang udah zaman Google ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu lagi menghafal tahun-tahun. Yang perlu adalah belajar sejarah seperti ini. Kalau perang Diponegoro terjadi tahun sekarang, apa yang harus kita lakukan dan apa impact-nya terhadap zaman sekarang? Itu jauh lebih penting Bapak Ibu. Critical thinking itu yang perlu dibangun.
Ya, kalau cuma menghafal, sekarang ini semuanya sudah ada di Google, Bapak Ibu. Ya, oke. Mungkin ada lagi, silahkan. Jadi supaya kenapa anak Bapak Ibu jadi manusia yang holistik ya, bukan cuma menghafal tapi tidak tahu implementasinya, dan akhirnya mereka tadi yang saya bilang kerja magang Bapak Ibu ya, itu yang diperlukan zaman sekarang. Tadi kurikulumnya adalah nasional, kurikulum internasional, dan satu lagi adalah kurikulum peminatan, yaitu mereka ke profesional, olimpiade, atau mereka kalau mau jadi keilmuan, mereka bisa ikut. Ini kelas penelitian itu diajarkan oleh para doktor ya. Ini para doktor sama profesor ya, yang ngajar kelas penelitian ini. Ya, oke. Silakan Bapak Ibu, kalau masih ada pertanyaan, silakan. Tadi saya sudah masukkan, ini adalah nomor WA saya. Kalau misalnya Bapak Ibu mau bertanya, ingin chat saya langsung gitu ya, silakan. Misalnya Pak, mereka tahu lah, orang tua kan tahu saya itu sibuk di kementerian juga. Saya bilang, ada orang tua itu telepon saya jam 11 malam. Saya bilang, it's okay gitu ya. Saya bilang kalau saya belum tidur, saya masih siap melayani orang tua. Kayak gitu. Karena saya ingin melakukan sesuatu yang terbaik untuk anak-anak Indonesia, Bapak Ibu. Itu ya. Jadi SMA Wardaya selama dari angkatan pertama ini orang tua mereka melihat progresnya luar biasa ya. Itu. Jadi progresnya luar biasa, anak-anak mereka berkembang bukan cuma dari akademik. Tadinya yang katanya anak-anak itu biasanya mereka mungkin kalau pas SMP lebih santai lah ya. Istilahnya lebih santai, tapi sekarang ini waktu mereka masuk SMA Wardaya mereka lebih terpacu ya Bapak Ibu. Karena mereka melihat bahwa soal-soalnya berbeda, variasi, terus habis itu pengajarannya pun juga lebih interaktif Bapak Ibu. Oke, silakan Bapak Ibu, jika masih ada pertanyaan silakan. Makanya kenapa banyak universitas yang datang ke Wardaya juga seperti ini. Yang penting kan muaranya ini Bapak Ibu, universitas. Universitas ini mereka tahu Wardaya sudah buka sekolah, gitu ya, mereka luar biasa responnya, mereka sangat menyambut baik ya karena mereka tahu. Dan ini ujung-ujungnya adalah muaranya di sini Bapak Ibu, universitas dan beasiswa. Itu yang dikejar orang tua kan dan anak. Nah itu, makanya dengan ujian E-level, sertifikasi E-level itu anak Bapak Ibu bisa masuk ke universitas unggulan dan meraih beasiswanya. Itu ya, tentu kita harapkan dukungan dari orang tua dan anak ya, nggak bisa cuma santai doang gitu ya, berharap belajarnya cuma minim tapi hasilnya maksimal, itu nggak bisa Bapak Ibu, tetap mesti sejalan ya. Oke, silakan Pak Stefanus, ada yang mau ditambahkan lagi? Kita masih ada waktu lagi ya, silakan Bapak Ibu. Mungkin ada satu pertanyaan lagi, silakan yang mau ditanyakan. Apakah dalam waktu dekat ada pertemuan offline atau hanya online? Kami semester depan sudah hybrid Bapak Ibu. Ya, jadi semester depan itu ada 2 hari yang kami hybrid, yaitu untuk kegiatan praktikum khususnya. Ya, karena ujian E-level ada praktikumnya, tapi kami kombinasikan dengan online tentunya ya, nggak bisa semuanya offline kayak gitu ya, karena pemerintah belum tidak memperbolehkan untuk semuanya offline kayak gitu. Dan kami sudah mengatur, sudah mensosialisasikan itu bahwa ke orang tua yang kelas 10 sekarang mereka akan ada kegiatan offline, karena kami juga pengen ketemu dengan anak-anaknya Bapak Ibu ya, nggak bisa cuma online doang kayak gitu ya. Itu jadi kami ada kegiatan offline dan lebih dikhususkan untuk kegiatan-kegiatan hands-on ya, lebih misalnya praktikum gitu ya, atau lebih ke lab gitu ya, yang ada lab fisika, biologi itu kan kalau nggak megang bendanya kan nggak, atau kimia, lab kimia kan nggak bisa Bapak Ibu ya. Oke, itu kami sudah rancang, memang sudah sosialisasikan semester depan itu kami sudah offline 2 hari ya Bapak Ibu. Rencananya kami rancang sebulan itu 4 hari. Sebulan itu 4 hari gitu ya. Kami rancang dulu untuk sementara sambil menunggu perkembangan selanjutnya. Itu. Ya, silahkan. Nah, kalau misalnya anaknya dari luar kota gitu ya, mereka bisa nggak misalnya online dulu gitu ya? Silahkan Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya mereka, tapi untuk anak Jabodetabek saya sarankan tetap datang ya Bapak Ibu, karena
sarana untuk ketemu juga. Tapi kalau luar kota masih online boleh, saya bilang. Saya nggak, tapi kalau mereka mau datang lebih bagus lagi, ya. Jadi kalau saya kan ada yang tahun ini ya dari Batam, terus dari Madiun gitu ya, dari Semarang gitu ya, dari di luar Jawa juga ada Bapak Ibu. Nah, tapi nanti pas ujian E-level mereka harus datang. Supaya kenapa? Untuk latihan praktikum ya, Bapak Ibu. Ya. Nah, tetap nanti waktu offline itu kami ada videonya, video sehingga yang di rumah pun masih bisa online, Bapak Ibu. Ya. Oke, kami sudah atur seperti itu. Ya, oke, silakan. Ada lagi? Oke, jadi nanti kalau Bapak Ibu, kalau masih ada pertanyaan terkait dengan SMA Wardaya, Bapak Ibu silakan bertanya kepada saya di nomor yang saya sudah masukkan dalam grup WA. Cukup, saya pikir 45 menit, saya tidak usah lama-lama, padat, jelas, dan singkat. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum, keep healthy, keep safety, God bless you all. Salam damai sejahtera buat kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, selamat sore. Selamat sore. Ya.